Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil amin. Sayyidina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat Asa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, amat sangat banyak karunia-Nya untuk kita semua, nikmat-nikmatnya, petunjuk-petunjuknya. Bahkan kita alhamdulillah diperkenankan oleh Allah menyelesaikan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan kita berada di bulan Syawal dalam rangka menyempurnakan ibadah kita, insya Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga sangat bersyukur karena kita mampu melaksanakan dan mengamalkan tuntunan Nabi, sunnah-sunnahnya, baik dalam menjalankan keimanan kita, menjalankan ibadah kita, maupun kita dalam rangka melaksanakan muamalah dengan sesama kita. Mudah-mudahan karena kita selalu berusaha mengikuti tuntunan Nabi, kita adalah umatnya yang layak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Di bulan Syawal ini, momentum yang sangat pas adalah momentum kita saling bersilaturahim. Tentu kita awali dengan doa sesama kita, taqabbalallah minna wa minkum kullu am wa antum bi khair. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan kita setiap tahun, setiap waktu selalu dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Mohon juga dimaafkan lahir dan batin apabila dalam seluruh interaksi kita di Asa TV Indonesia ini ada hal-hal yang kurang berkenan, banyak kekurangan dan kekhilafan. Namun insya Allah semangat kita adalah selalu kita jadikan momentum ini momentum untuk meningkatkan ikatan dan jalinan silaturahim di antara kita semua melalui media Asa TV Indonesia. Insya Allah pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang tema silaturahim dari sudut pandang Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Asa yang berbahagia, silaturahim berasal dari kata atau bahasa Arab. Silatun atau silah. Artinya adalah hubungan, artinya adalah ikatan. Dan sifatnya berkelanjutan. Ketika seseorang mengatakan saya melaksanakan silaturahim, maka ikatan dan hubungan itu tidak boleh diputus di tengah perjalanan. Tetapi terus ia lanjutkan, sampai silaturahim ini adalah yang menjadi media kita untuk kita bersama-sama menuju surga Allah. Sampai ketika seseorang berada di alam kubur, silaturahim tidak bisa terputus. Karena kita mendoakan mereka, karena kita mengingat jasa-jasa mereka, karena kita melanjutkan pula seluruh kebaikan-kebaikan sunnah hasanah mereka. Sehingga silaturahim adalah hubungan dan ikatan yang terus berkelanjutan. Tidak putus nyambung, tetapi terus kita ikat dan kita perluas hubungan jalinan silaturahim di antara sesama kita. Ar-Rahim atau rahim adalah tempat janin, disitulah kasih sayang Allah, serta Ar-Rahim adalah salah satu dari asma Allah. Bagaimana mungkin seseorang tidak menjalin silaturahim? Padahal semua kita berasal dari tempat yang sama, yaitu rahim ibunda kita masing-masing. Dan itu adalah tanda kasih sayang Allah. Bagaimana mungkin janin bisa hidup 9 bulan di dalam rahim seorang ibu kalau tanpa kasih sayang Allah? Tidak mungkin. Karena tidak ada ikhtiar. Ia sangat lemah. Ia membutuhkan bantuan, bagaimana ia makan, bagaimana ia bernafas. Kalau tidak ada rahmat dan kasih sayang Allah,
maka tidak mungkin janin atau calon bayi itu berada dalam kondisi sehat walafiat, bahkan ia lahir sebagai manusia yang mulia. Karenanya kita kaitkan silah dan rahim, yaitu dalam rangka membangun, menjaga, memelihara, mempertahankan ikatan yang sudah ada. Bahkan kita perluas lagi. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampaikanlah salam kepada yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Berarti kita perluas. Bahkan dengan era sekarang ini, media sosial, tentu sarana prasarana silaturahim bertambah. Kita ikat dan kita jalin hubungan kebaikan dengan siapapun, bahkan lintas provinsi, bahkan lintas negara, karena dengan media ini memudahkan kita menjalin pertemanan, kekerabatan, persaudaraan, serta ikatan-ikatan yang lainnya. Subhanallah, ini sebuah anugerah yang harus kita manfaatkan. Era media adalah era silaturahim yang lebih luas lagi, karena tidak ada batas tempat, tidak ada batas lokasi, tidak ada batas situasi. Dalam keadaan apapun kita bisa bersilaturahim meskipun melalui media virtual atau online. Dan silaturahim itu adalah sesuatu yang awal dalam kehidupan makhluk. Di dalam hadis Bukhari diisyaratkan, lamma khalaqallah al-khalqa. Setelah Allah mencipta semua makhluk, maka kemudian Allah berfirman kepada rahim. Dan Allah sampaikan kepada rahim tersebut, siapa yang menghubungkanmu, maka aku akan hubungkan. Berarti menghubungkan jalinan silaturahim. Dan siapa yang memutuskanmu, aku akan memutuskan. Disinilah sejak awal Allah sudah menetapkan siapapun yang membangun, menjalin, menghubungkan silaturahim, Allah akan hubungkan lagi. Tapi yang memutuskan, Allah pula akan memutuskan. Begitulah makna silaturahim secara bahasa dan istilah. Perintah takwa dan silaturahim. Surat An-Nisa ayat yang pertama mengingatkan kita bahwa di antara variabel takwa kita, di antara muwasafat takwa seseorang, di antara ciri orang itu bertakwa tergantung bagaimana ia mampu menjaga, memelihara, mempertahankan jalinan silaturahim. Surat An-Nisa ayat yang pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai semua manusia, kalian diperintahkan bertakwa kepada Allah yang mencipta kalian dari yang satu. Kita berasal dari satu yang bernama Adam. Setelah itu Allah ciptakan Hawa, dan dari keduanya maka Allah kembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Asal usul kita sama. Kemudian kita berkembang dan diingatkan bahwa bertakwa menjadi landasan utama kita menyambung tali silaturahim. Bahkan dari situlah manusia tersebar, manusia berkembang di berbagai wilayah, di berbagai lokasi, dan tetap saja asal-usulnya adalah satu. Asal-usul mengingatkan kita bahwa kita semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa taala, dan perintah berikutnya di ayat yang sama, wattaqallahal-ladzi tasaaluna bihi wal arham. Allah perintahkan kembali kita bertakwa kepada Allah karena kita saling meminta dengan nama-nama Allah. Kemudian perintah takwa Allah kaitkan wal arham, wattaqul arham, peliharalah hubungan silaturahim, kekeluargaan, kekerabatan, dan pertemanan, karena Allah Maha menjaga dan mengawasi kita semuanya. Dalam pandangan para ulama tafsir, takwa itu erat dengan silaturahim. Yang baik silaturahimnya, baik pula takwanya. Yang kurang atau memutus tali silaturahim, berarti kurang pula nilai takwanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan bagaimana pandangan para ulama tafsir terhadap surat An-Nisa ayat yang pertama ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan.
Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa, rahimakumullah. Surat An-Nisa ayat yang pertama yang tadi disampaikan, Syekh As-Sa'di memiliki pemahaman yang sangat baik, mengeratkan atau mengkaitkan antara takwa dan silaturahim. Kata beliau, Allah menyandingkan takwa kepadanya dengan perintah berbuat baik kepada keluarga dan melarang dari memutuskan hubungan silaturahim untuk menegaskan pentingnya atau agungnya silaturahim. Sebagaimana kita wajib menunaikan hak-hak Allah, beribadah, tidak mempersekutukannya, wajib pula kita menegakkan hak-hak makhluk. Apa itu hak makhluk? Kita menjaga hubungan baik dengan mereka, silaturahim. Khususnya tentu ada tahapan-tahapan atau ada tingkatan-tingkatan. Yang paling dekat dengan kita, hubungan silaturahimnya dengan keluarga, dengan yang ada ikatan nasab, dengan saudara, dengan handai tolan, dengan kerabat, dan kemudian dengan teman, dengan sahabat, dengan seluruh umat manusia, dengan menunaikan hak-hak mereka. Setelah kita menunaikan hak-hak Allah, yaitu takwa kepadanya, diperintahkan kita untuk menunaikan hak-hak sesama manusia. Imam Ar-Razi pula menuturkan bahwa silaturahim termasuk salah satu dari ciri orang yang bertakwa. Semakin baik silaturahim seseorang, semakin baik pula takwanya di sisi Allah. Dalam bahasa yang lain, bagaimana kita menilai takwa seseorang, kita lihat bagaimana ia menjaga hubungan silaturahim. Kalau terjaga dengan baik, berarti takwanya terjaga dengan baik. Tapi kalau tidak, berarti takwanya juga sedang mengendur, sedang menurun. Maka kita di momentum bulan Syawal ini tentunya adalah momentum yang baik. Tentu tidak hanya bulan Syawal, bulan-bulan yang lain tetap bagi kita untuk menjalin hubungan silaturahim sehingga takwa kita meningkat. Padahal inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia, yang paling bertakwa. Berarti yang paling mulia, yang paling banyak menyambung tali silaturahim. Sahabat Asa rahimakumullah. Inilah hadis yang tadi disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rahim. Dan setelah itu Allah mengingatkan dengan ayat Al-Qur'an surat Muhammad ayat 22. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Jika kalian mau, bacalah kata Nabi SAW surat Muhammad ayat 22. Ternyata manusia yang tidak menjalin hubungan silaturahim cenderung akan berbuat kerusakan. Atau terjadi kerusakan ini karena tidak ada bangunan silaturahim. Yang satu seharusnya menghargai yang lain, membantu, ini malah tidak. Maka terjadi kerusakan-kerusakan. Sehingga ayat ini dipandang penting oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sesungguhnya jalinan silaturahim adalah sebuah hal yang pasti dalam kehidupan ini karena kita pula adalah makhluk sosial. Berarti kita juga membutuhkan sahabat kita, membutuhkan keluarga, membutuhkan teman, membutuhkan sesama kita. Tidak ada di dunia ini terpenuhi kebutuhan kita tanpa ada bantuan sesama kita. Kebutuhan ibadah, kita butuh bantuan sahabat kita, keluarga kita. Kebutuhan fisik, kebutuhan jasmani, kita butuh pula. Kebutuhan ilmu, kita butuh sahabat, kita butuh para ulama, kita butuh para guru. Karenanya tidak mungkin manusia melepaskan dari jalinan silaturahim. Karenanya surat Muhammad ayat 22, sebagaimana disampaikan oleh Nabi mengingatkan, janganlah kita memutus tali silaturahim,
karena itu cenderung akan mendatangkan kerusakan-kerusakan dalam kehidupan manusia. Dikaitkan pula dengan hadis Abu Daud rahimahullah. Allah berfirman, Anar Rahman, aku adalah yang maha pengasih. Dan ini adalah Rahim. Nama itu diambil dari namaku. Masya Allah. Ar-Rahim. Dari kata Ar-Rahmah, Rahimah, Yarhamu, Rahmanun. Siapa yang menyambungnya, aku akan memberikan rahmatku kepadanya. Dan siapa yang memutuskannya, aku memutuskan rahmatku darinya. Berarti semakin banyak kita menjalin silaturahim, semakin besar rahmat Allah kepada kita semuanya. Pada kita amat sangat membutuhkan rahmat Allah. Tidak mungkin kita bisa hidup tanpa rahmat Allah. Tidak mungkin kita mampu menjalankan kehidupan tanpa rahmat Allah. Rizki rahmat Allah, ketenangan rahmat Allah, kedamaian rahmat Allah, pertemanan rahmat Allah, berkeluarga rahmat Allah, dapat makan dan minum rahmat Allah, dapat beribadah rahmat Allah. Karenanya ikatan silaturahim untuk mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beberapa hadis yang lain diingatkan bagaimana kita ingin dilapangkan rezekinya, ingin dipanjangkan usia, ternyata sabda Nabi mengatakan faliyasil rahimah. Kita terus menjalin silaturahim, menghubungkan silaturahim dan tidak memutusnya. Bahkan dengan adanya silaturahim, yaitu dalam bentuk kebaikan-kebaikan, maka kita akan banyak mendapatkan kebaikan dari Allah, ditambah umur kita, sekaligus ini ikhtiar dari kita agar Allah berkenan untuk menghadirkan takdir-takdir yang baik. Surat Ar-Ra'd ayat 39 mengingatkan kita bahwa hak Allah untuk mengubah takdir. Tapi tidak mungkin takdir Allah ubah kalau manusia tidak berikhtiar dan tidak berdoa kepada Allah. Salah satu yang akan menjadikan takdir kita baik adalah kita bermohon, berdoa kepada Allah, kita jalankan kebaikan, kita bangun silaturahim dalam kebaikan, silaturahim dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua kita insya Allah sahabat asa yang dimuliakan Allah adalah hamba-hamba Allah yang layak untuk dipanjangkan umurnya, yang layak untuk diperluas rezekinya, yang layak untuk ditetapkan takdir-takdir yang baik, yang layak untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan beberapa ayat-ayat silaturahim untuk menguatkan motivasi kita, terus kita jalin silaturahim dengan sesama kita insya Allah. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa yang dimuliakan Allah, kita membahas ayat-ayat silaturahim. Dalam bentuknya ada dua yang disampaikan oleh para ulama. Ada ayat-ayat yang sorihah, yang tekstual, yang langsung menyebut kata silaturahim, baik dalam bentuk kata kerja, bentuk lampau, maupun kata kerja masa yang akan datang. Ada di surat Al-Baqarah ayat 27, An-Nisa ayat yang pertama tadi, kemudian Ar-Ra'd ayat 13 dan ayat 21, Al-Anfal ayat yang ke-75, dan Al-Ahzab ayat yang ke-6. Sedangkan yang kedua adalah yang ghairu sharihah, yang tidak tekstual, yang kontekstual. Maknanya para ulama memahami ayatnya tidak bicara langsung tentang silaturahim, tapi nilai dari ayat itu adalah berbicara tentang silaturahim atau isyarat dari Allah bahwa ada ayat-ayat yang tidak bicara tentang silaturahim
tapi kita memaknai dalam makna silaturahim. Misalnya Al-Hasyr ayat yang ke-9, Al-Ma'arij ayat 24, An-Nur ayat 22, Ar-Ra'd 39, Al-Hujurat ayat 13. Di sini akan kita bahas satu persatu antara ayat-ayat yang sorihah dengan ayat-ayat yang ghairu sorihah. Sebagai contoh ayat-ayat sorihah, kita bahas Al-Baqarah 27. Allah menyebutkan bahwa ciri orang yang fasik dan orang yang merugi adalah yang memutuskan tali silaturahim. Ulaika humul fasiqun. Orang-orang fasik berarti orang yang memutuskan silaturahim. Lawan dari fasik adalah muttaqin. Orang bertakwa berarti yang terus-menerus tidak pernah berhenti menyambung tali silaturahim. Dan mereka akan mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan dunia, temannya menjadi teman yang baik. Keberuntungan dunia, kebutuhannya insya Allah terpenuhi. Ketenangan, kemudian harmoni. Dan akhiratnya tentu bahwa pertemanan itu membawa ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan mereka yang memutuskan, maka dunianya merugi. Tidak punya teman, tidak dapat memenuhi kebutuhan dunianya, ia tidak dapat menambah ilmunya karena tidak ada jalinan silaturahim dan seterusnya. Sehingga Allah ingatkan Al-Baqarah 27, kita ingin mendapatkan keberuntungan, maka kita jalin terus silaturahim. An-Nisa ayat pertama yang sudah kita bahas tadi sebagai pengantar silaturahim adalah tanda takwa seseorang. Sedangkan Ar-Ra'd 21 Allah menyebutnya orang-orang yang cerdas. Ulul albab, orang-orang yang berakal adalah orang yang suka menyambung silaturahim. Maka tanda kecerdasan atau tanda akal seseorang bagaimana ia mampu menjalin silaturahim karena tidak mudah menjalin silaturahim. Tentu ada metode-metodenya, ada cara-caranya, ada strategi-strateginya. Berbeda orang, berbeda lagi cara bersilaturahim. Karena tentu masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Berarti dia cerdas. Dengan siapapun bisa menjalin silaturahim. Al-Anfal 75 mengingatkan bagaimana dahulu jadilan silaturahim antara sahabat Muhajirin dan Ansor. Sampai mereka itu saling mewarisi. Kemudian Allah hapus karena memang waris itu, harta waris hanya boleh kepada ahli waris. Tapi menunjukkan bahwa silaturahim yang mereka bangun adalah silaturahim yang tertinggi. Mereka mengutamakan sahabatnya, temannya, saudaranya daripada diri mereka sendiri. Karenanya ada urutan siapa yang layak untuk kita jaga kebaikannya. Tentu urutan pertama adalah Nabi, kemudian istri Nabi, Ummahatul Mukminin, dan orang-orang yang memiliki hubungan kerabat, hubungan darah keturunan dengan kita, hubungan rahim. Namun tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena siapapun selama dia adalah berasal dari Nabiullah Adam dan Sayyidah Hawa, maka layak kita jaga hubungan baik dengan mereka. Begitulah beberapa ayat yang sorihah yang langsung menyebut kata silaturahim. Sedangkan ada beberapa ayat-ayat yang dikategorikan ghairu sorihah, tidak tekstual, tidak langsung, yaitu kontekstual. Dan memang dalam pendekatan ilmu tafsir, kita membutuhkan dua pendekatan. Kata akidah tidak ada di dalam Al-Quran secara tekstual, secara sorihah. Tapi banyak ayat-ayat ghairu sorihah yang mengingatkan kita tentang pentingnya kita berakidah. Ini menunjukkan bahwa memang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dibagi dua. Tidak mungkin kita hanya mengandalkan ayat-ayat sorihah karena kita membutuhkan ayat-ayat ghairu sorihah, dan justru disitulah para ulama, para mujtahid bertugas dari Allah mendapatkan amanah untuk menyampaikan makna dari ayat-ayat yang tidak langsung menyebutkan satu aktivitas mulia tersebut. Al-Hasyr ayat ke-9. Puncak dari silaturahim, puncak dari persaudaraan adalah al-ithar wa yu'thiruna ala anfusihim. Bagaimana sahabat-sahabat Ansor, penduduk Madinah, mengutamakan orang-orang yang berhijrah muhajirin. Kalau tidak ada jalinan silaturahim, tidak mungkin terjadi al-ithar. Al-ithar adalah puncak dari bagaimana kita lebih mengutamakan orang lain. Dan tidak mungkin
kalau tidak pernah dijalin silaturahim oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi ikat di antara mereka. Nabi tidak membeda-bedakan antara muhajirin dan ansor, antara orang-orang mampu dan tidak mampu, antara yang level sosial tertentu dengan yang lain. Semangat Nabi adalah bagaimana silaturahim dijaga dengan baik. Hasil akhirnya mereka malah memiliki sifat utama namanya ithar, mengutamakan orang lain, sahabatnya, keluarganya atas dirinya. Al-Ma'arij 24. Harta yang Allah anugerahkan kepada kita di antara alokasinya adalah untuk menjaga silaturahim. Hadis Nabi SAW yang selalu kita ingat, tahadu tahabbu, saling berbagi hadiah, maka Allah akan kekalkan cinta dan kasih sayang. Kenapa? Karena harta memang media untuk menjalin silaturahim. Masya Allah, di bulan Syawal ini, di hari raya Idul Fitri, saling berbagi hadiah, saling berbagi makanan. Kenapa? Karena dengan media yang bernama harta, makanan, kebaikan, seseorang akan erat hubungannya. Suami dan istri saling berbagi hadiah, anak dengan orang tua, sahabat dengan sahabat. Kenapa? Karena harta alokasinya diantaranya adalah untuk menjalin silaturahim. Bisa bentuknya hadiah, infak, sedekah, dan wakaf. Karena semua orang membutuhkan media untuk ia erat hubungannya dengan sesama. An-Nur ayat 22 mengisahkan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, seorang yang amat sangat berkelapangan. Tidak hanya lapang dari hartanya, tapi beliau lapang hatinya, lapang jiwanya. Karena saat itu beliau memiliki keponakan Mistah yang selalu beliau bantu. Terus beliau bantu. Namun kemudian ada peristiwa hadisul ifki, di mana Mistah ikut menyebar berita bohong tentang Aisyah, putrinya. Tentu bagaimana seorang ayah tidak sakit hati ketika putrinya diperlakukan atau dituduh yang tidak baik. Namun beliau kemudian diingatkan oleh Allah dengan An-Nur 22. Kalau ingin mendapatkan ampunan Allah, maka Abu Bakar diminta untuk kembali membantu saudaranya, keponakannya yang telah berbuat yang tidak patut kepada putrinya. Subhanallah, satu peristiwa yang pelajaran sangat besar, bagaimana tetap dijalin silaturahim, karena orang-orang yang berkelapangan, berkelebihan, membantu mereka yang membutuhkan. Ar-Ra'd 39, silaturahim itu memperluas rezeki dan memperpanjang umur. Sebagaimana hadis-hadis Nabi yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir tentang ayat ini, Allah punya hak. Allah Maha Kuasa untuk menetapkan yang telah ditetapkan atau Allah mengubahnya. Namun ada persyaratan yang diminta oleh Allah. Di antara persyaratannya adalah berbuat baik, menjalin silaturahim, dan berdoa kepada Allah. Ketika kita jalankan silaturahim, maka kita sangat yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menetapkan yang baik-baik dalam kehidupan kita. Begitulah dua jenis ayat. Ada yang sorihah dan ada yang ghairu sorihah. Dan bagaimana kita memaknai keduanya selanjutnya adalah tentu kita ingin silaturahim yang sudah kita bangun, yang sudah kita rintis, kita pelihara, bahkan kita perkuat dengan pondasi-pondasi silaturahim. Ada 3 pondasi yang akan kita sampaikan setelah ini, insya Allah tetap di Asa TV Indonesia. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa yang dirahmati Allah, bagaimana kita menjaga silaturahim, kita mempertahankan, bahkan insya Allah silaturahim yang kita jalin adalah media kita untuk mendapat surga Allah. Maka ada pondasi yang ditawarkan oleh para ulama. Yang pertama adalah saling berbagi kebaikan, berbagi kebahagiaan.
baik bentuknya materi maupun non materi. Ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakbalul hadiyah wa yuthibu alaiha. Nabi tidak boleh menerima zakat, infak, sedekah, tapi Nabi menerima hadiah. Kenapa menerima hadiah? Karena ini bentuk bagaimana menjaga kebaikan sahabat-sahabatnya. Dan Nabi ketika menerima hadiah, Nabi pula membalas kebaikan-kebaikan sahabatnya. Maka saling berbagi hadiah, saling berbagi kebaikan, saling berbagi kebahagiaan. Itulah bagian yang tidak bisa dinafikan dari orang yang ingin silaturahimnya terjaga. Sahabat fulan dengan sahabat fulan menjaga silaturahim dengan berbagi. Sahabiah fulana dengan sahabiah fulana juga saling berbagi. Wahai para muslimah, kata Nabi SAW, tetaplah kalian memberi hadiah kepada tetangga kalian, sahabat kalian, kerabat kalian, walau hanya kaki kambing yang diberi. Hadis Bukhari dan Muslim. Tentu bukan gambaran langsung bahwa harus kaki kambing. Ini adalah sebagai bentuk dari apresiasi Nabi. Bagaimana kita selalu memberi hadiah. Meskipun hanya kaki kambing, tentu bahasa kitanya bukan kaki kambing, tapi dagingnya juga, bahkan isinya juga. Dalam hadis yang lain, kalau kita masak, maka perbanyak kuah. Tapi jangan kemudian kuahnya saja yang diberi, tapi isinya juga. Hanya untuk mengingatkan betapa pentingnya saling berbagi kalau tidak mampu. Meskipun hanya seteguk air, meskipun hanya beberapa butir biji korma. Karena itu akan mengeratkan hubungan silaturahim. Ramadan yang lalu, hubungan silaturahim kita baik. Memberi makan orang yang berbuka, memberikan makan sahur, bersama-sama kita i'tikaf, bersama-sama sholat tarawih. Luar biasa. Kenapa? Karena kita dijaga silaturahimnya oleh Allah. Yang kedua, saling memberikan penghargaan, apresiasi. Kemudian saling memberkahi di antara kita. Makanan yang dimakan oleh sahabat kita jadi berkah. Makan sendiri tidak berkah, makan bersama jadi berkah. Tempat tinggal kita didatangi oleh sahabat-sahabat kita jadi berkah. Tidak pernah didatangi kurang berkah. Dan kemudian yang keempat tentunya tidak dinafikan bahwa kita saling mendoakan di antara kita, minimal sebagaimana tradisi sahabat, taqabbalallahu minna wa minkum, dan ada doa yang selalu kita panjatkan untuk muslimin dan muslimat, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Yang kedua, saling memberikan penghargaan dan apresiasi. Kita rujuk surat An-Nisa 86. Apabila kalian diberikan penghormatan dengan berbagai penghormatan apapun itu, balaslah dengan yang lebih baik. Kalau tidak mampu, balaslah yang sepadan. Wa idza khuyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Bayangkan Allah perintahkan itu. Untuk apa? Agar terjalin hubungannya, agar terus-menerus dijaga hubungan baiknya, kasih sayangnya. Dan karenanya Nabi juga mengingatkan bahwa kita sesama kita ada hak minimal 5. Di beberapa hadis ada 6. Membalas salamnya, ini kan apresiasi. Orang menyampaikan salam wajib kita balas. Menjenguk kalau kita sakit untuk menjaga hubungan baik. Jenazahnya kita ikuti dari awal prosesi, dari memandikan, mengkafankan, terus sampai mensolatkan dan sampai kita datang ke liang lahatnya. Itu luar biasa pahalanya besar. Kalau ia mengundang untuk undangan-undangan kebaikan, walimah, apapun, maka kita penuhi karena ia bahagia dan senang. Kemudian apabila ia bersin, tentu kita bertasmid atau kita membaca doa, yarhamukallah, yarhamukillah. Betapa orang itu bahagia kalau kita berikan penghargaan, meskipun bukan bentuknya materi, tapi penghargaan yang sifatnya non-materi. Saling mendoakan, tidak boleh dinafikan. Meskipun kita berjauhan, 2 tahun kita menghadapi ujian pandemi, tapi karena kita saling mendoakan, saling mengingat, kita tetap menjalin silaturahim secara virtual, maka kita dijaga silaturahimnya oleh Allah. Bayangkan kalau tidak ada hubungan-hubungan yang baik tadi, wallahu alam mungkin kita tidak mengenal lagi sahabat kita 2 tahun lamanya. Kalau tidak saling mendoakan, kalau tidak saling mengingat, kalau tidak saling bermajlis meskipun virtual, disitulah nilai dari silaturahim yang dijaga oleh Allah. Tidaklah seorang muslim berdoa untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya atau tidak di hadapannya. Malaikat ditugaskan untuk mengaminkan doa tersebut, sekaligus malaikat akan memberikan doa dari kita untuk saudara kita, untuk kita. Berarti doa untuk saudara adalah doa untuk kita sendiri. Masya Allah. Dan inilah contoh dari para sahabat Muhajirin dan Ansar.
silaturahim yang tertinggi yang pernah dicontoh adalah oleh masyarakat yang bernama Muhajirin dan Ansor. Luar biasa, tidak ada yang mengalahkan itu. Mereka juga diingatkan oleh Allah, Muhajirin dan Ansor selalu mendoakan sahabatnya yang lebih dahulu menghadap Allah. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampuni kami semua dan saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami, para pejuang, para ulama, para guru, para ustadz, para kiai, para habaib, semuanya kerabat kita, sahabat kita. Dan jangan engkau tanamkan kebencian atau kedengkian di dalam hati kami. Padahal kita semuanya bersaudara. Bagaimana mungkin kita membenci? Karenanya membenci adalah perbuatan yang sangat tercela di mata Allah Subhanahu wa taala. Dengan saling mendoakan, maka ikatan silaturahim kita akan semakin baik. Itulah yang pernah ditunjukkan oleh sahabat mulia Muhajirin dan Ansar. Silaturahim, hadirin wal hadirat rahimakumullah, adalah hingga ke surga. Kita tidak hanya menjalin ketika di dunia, tapi ternyata Allah kekalkan hingga ke surga. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang berteman akrab, berteman karib, yang saling membantu mendukung. Tapi kalau atas keburukan, maka nanti akan menjadi musuh, kata Imam Ibnu Katsir. Saling mencela, saling menyalahkan. Tapi kalau dijalin atas dasar takwa, atas dasar ibadah, hingga sampai ke surga akan dibersamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Az-Zukhruf ayat 67 menjadi motivasi kita. Kita insya Allah terus menjaga silaturahim dalam kebaikan, dalam takwa, dalam ibadah, dalam amal soleh, agar nanti kita termasuk yang dibersamakan kembali dengan keluarga, dengan sahabat, dengan teman, dengan saudara kita di dalam surga. Sebagaimana hadis dari Nabi SAW yang sangat panjang, semua orang akan dibebaskan kalau ada iman di dalam hatinya. Kemudian ternyata mereka meminta kepada Allah agar saudara-saudaranya yang di neraka itu juga dientaskan ke dalam surga. Mereka bermohon, ya Allah, mereka itu dulu bersama kami puasa, sholat, haji. Mereka itu beribadah bersama kami. Keluarkan yang kalian kenal, kata Allah. Hingga kemudian mereka diharamkan dari neraka Allah. Kemudian mereka mengeluarkan banyak saudaranya yang sudah dibakar. Ada yang dibakar sampai betisnya, ada yang sampai lututnya. Kemudian orang mukmin itu menyampaikan kepada Allah, ya Rabbana, Engkau sudah perintahkan semuanya dan sudah tidak ada yang tersisa dari sahabat kami yang masih di dalam neraka. Allah berfirman, ayo cek lagi, kembali lagi, keluarkan yang masih ada iman, meskipun hanya sebesar atau seberat biji zarrah, sebesar yang paling kecil sekalipun. Keluarkan, ayo siakan saudara-saudara kalian. Kemudian orang-orang penghuni surga itu matur kepada Allah, ya Rabbana, kami tidak meninggalkan seorang pun yang Engkau perintahkan untuk dientaskan dari neraka, sehingga semuanya alhamdulillah mendapatkan surga Allah. Kita ingin bahwa insya Allah nawaitu kita menjalin silaturahim tidak hanya untuk kepentingan dunia, tapi kepentingan akhirat kita. Berbahagialah bagi siapapun yang mampu menjalin silaturahim, terus menjaga, mempertahankan, bahkan memperluas dengan 4 pondasi yang disampaikan oleh para ulama. Insya Allah bersama silaturahim kita dapat kebaikan dunia, bersama silaturahim kita dapat kemuliaan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan hubungan di antara kita, tentu hubungan dalam kebaikan, hubungan dalam takwa, sehingga kita layak dibersamakan dalam kebaikan di dunia dan kebaikan di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wa'alafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih atas perhatiannya dan kebersamaannya dalam majelis yang mulia. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.